Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Nisa di pembelajaran matematika. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada apa saja? Yang pertama ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada bilangan nol atau netral. Ya. Selanjutnya, topik hari ini, apa sih yang akan kita pelajari hari ini, Miss? Yang pertama, tentang penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang ketiga, pengurangan bilangan bulat. Dan yang keempat, sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Nah, sebenarnya operasi itu ada beberapa macam. Ada operasi hitung penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Nah, pada hari ini kita akan membahas hanya tentang penjumlahan dan pengurangan beserta sifat-sifat yang ada pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya, ya seperti biasa, tujuan kita mempelajari materi ini untuk apa, Miss? Yang pastinya, setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama, menjelaskan dan melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya. Perhatikan garis bilangan berikut. 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0 dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Kita akan mengilustrasikannya pada katak melompat dengan ketentuan posisi awal katak melompat berada di titik 0. Bilangan positif, katak akan meloncat ke kanan, dan bilangan bulat negatif, katak akan meloncat ke kiri. Dan hasil akhirnya adalah titik katak berhenti meloncat. Contoh soal 10 ditambah negatif 11. Kita buat dulu garis bilangannya. 0, bilangan bulat positif ke sebelah kanan, bilangan bulat negatif ke sebelah kiri, dan posisi awal katak berada di titik 0. Karena 10 bilangan positif, maka katak meloncat ke kanan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita buat garis di atas 10, positif 10. Lalu ditambah negatif 11, maka katak akan meloncat ke kiri 11 kali dari titik akhir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita buat garis negatif 11. Katak berhenti meloncat di titik negatif 1. Maka 10 ditambah negatif 11 sama dengan negatif 1. Ya, ada beberapa trik
agar kalian mudah melakukan operasi bilangan bulat, terutama pada penjumlahan dan pengurangan. Bilangan bulat. Yang pertama, jika kedua bilangan memiliki tanda sama. Yang kedua, jika kedua bilangan memiliki tanda yang berbeda. Dan yang ketiga, jika tanda negatif saling berdekatan. Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama, jika kedua bilangan memiliki tanda sama, maka kalian perlu ingat. Yang satu, jika tanda sama, maka angkanya dijumlahkan. Yang kedua, hasil akhir tandanya mengikuti soal. Mari kita lihat contoh berikut. Contoh, ada 18 ditambah 26 sama dengan, kita lihat tandanya sama. 18 positif dan 26 juga positif. Maka ingat, yang pertama, poin pertama, jika tanda sama maka angkanya dijumlahkan. Maka kita tinggal menjumlahkan. 18 ditambah 26 sama dengan 44. Nah, hasil akhir tandanya mengikuti soal. Karena kedua dari soal angkanya positif, maka hasilnya juga akan positif. Contoh selanjutnya, negatif 15 ditambah negatif 25. Lihat, tandanya sudah sama, negatif 15 dan negatif 25. Sama-sama negatif, maka angkanya dijumlahkan. Kita tinggal jumlahkan, 15 ditambah 25. Hasilnya negatif 40. Kenapa negatif 40, Miss? Lihat, ingat yang kedua, hasil akhir tandanya mengikuti soal. Karena di soal angkanya kedua negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Jadi, negatif 15 ditambah negatif 25 sama dengan negatif 40. Kita lihat contoh selanjutnya. Negatif 10 dikurang 15 sama dengan, nah, di sini ada negatif 10 dan negatif 15. Ini sama dengan negatif 10 ditambah negatif 15. Nah, maka karena tandanya sama-sama negatif, maka kita tinggal menjumlahkan angkanya. 10 ditambah 15, maka sama dengan hasilnya negatif 25. Kenapa negatif? Karena lihat, hasil akhir tandanya mengikuti soal. Karena di soal kedua angkanya negatif, maka hasil akhirnya pun akan negatif. Nah, selanjutnya kupas yang kedua. Jika kedua bilangan memiliki tanda yang berbeda, kalian perlu ingat. Yang satu, jika tanda berbeda, maka cari selisihnya, yaitu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Yang kedua, hasil akhir tandanya mengikuti angka yang besar. Mari kita simak contoh berikut. Contoh ada negatif 25 ditambah 50. Lihat, angkanya tandanya berbeda. Yang satu negatif 25, yang kedua positif 50. Nah, maka untuk menghitungnya adalah, lihat, kalian cari selisihnya, yaitu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Kita lihat, angka yang besar di sini 50 apakah 25? Ya, angka yang besar di sini adalah 50. Maka cari selisihnya, berarti 50 dikurangi 25, hasilnya sama dengan 25. Nah, Miss, kenapa hasilnya positif 25? Kita lihat poin yang kedua, hasil akhir tandanya mengikuti angka yang besar. Karena di sini angka yang besarnya adalah angka 50 dan angka 50 memiliki tanda positif, maka hasil akhirnya mengikuti tanda angka 50, yaitu positif. Maka negatif 25 ditambah 50 sama dengan 25. Sudah paham? Kita lihat contoh berikutnya. 32 ditambah negatif 40 sama dengan, kita lihat tandanya berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Maka cari selisihnya. Selisihnya lihat, angka yang paling besar antara 32 dan 40 berapa?
yaitu 40. Maka kita kurangkan 40 dikurangi 32 sama dengan 8. Nah, selanjutnya lihat hasil akhirnya mengikuti tanda yang besar. Angka yang besar di sini adalah 40. Karena 40 memiliki tanda negatif, maka hasil akhirnya juga negatif. Nah, jadi 32 ditambah negatif 40 sama dengan negatif 8. Biar lebih jelas, contoh lagi. 15 dikurang 35. Lihat, yang ke satu tandanya berbeda. 15 tandanya positif. 35 tandanya negatif, negatif 35. Nah, maka untuk menghitungnya kita cari selisihnya. Kita lihat, angka yang paling besar dikurangi angka yang kecil. Angka yang besar di sini berapa? 35. Angka yang kecilnya 15. Maka kita kurangkan 35 dikurang 15 sama dengan 20. Nah, selanjutnya tandanya positif atau negatif, Miss? Lihat, hasil akhir tandanya mengikuti angka yang besar. Di sini angka yang besarnya 35 memiliki tanda negatif, maka hasil akhirnya juga mengikuti angka 35. Jadi negatif 20. Maka dengan demikian 15 dikurang 35 sama dengan negatif 20. Yang ketiga, jika tanda negatif berdekatan, maka yang harus kalian ingat adalah yang satu, ubah dahulu tanda negatif ketemu negatif menjadi positif. Dan yang kedua, kerjakan dengan cara tipe 1 atau tipe 2. Kita lihat contoh berikut. (25) dikurang negatif 15. Nah, di sini negatif ketemu negatif, berdekatan, saling berdekatan. Maka bisa kita ubah menjadi positif. Soalnya menjadi 25 ditambah 15. Nah, ini kan penjumlahan operasi hitung yang biasa. Maka kalian tinggal menjumlahkan 25 ditambah 15 sama dengan 40. Contoh berikutnya. Negatif 35 dikurang negatif 6. Lihat, di sini ada tanda negatif yang berdekatan. Negatif ketemu negatif. Maka soalnya bisa kita ubah menjadi negatif 35 ditambah atau positif 6. Nah, ini bisa kalian lakukan dengan cara atau tipe yang kedua. Atau yang berbeda tanda. Kita lihat di sini angka yang paling besarnya yang mana? 35. Nah, berarti 35 dikurang 6. Maka hasilnya negatif 29. Kenapa, Miss, negatif? Kita lihat, harus ingat bahwa tanda akhirnya mengikuti angka yang besar. Karena di sini 35 memiliki tanda yang negatif, maka hasil akhir 29 juga mengikuti angka 35, yaitu negatif. Nah, dengan demikian, negatif 35 ditambah 6 sama dengan negatif 29. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, jika ada yang kurang dipahami, boleh silahkan ditanyakan bagian mana yang kurang kalian mengerti. Mungkin cukup sekian hari ini pembelajaran yang bisa Miss sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita bertemu lagi dan masih membahas bilangan bulat, operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Ya, see you next time.